Karena jika teman-teman mendaftar di instansi lain, maka teman-teman harus bersaing dengan pelamar umum. Artinya teman-teman tidak dianggap sebagai tenaga honorer atau tenaga non-ASN, yang artinya teman-teman tidak mendapatkan afirmasi. Jadi semoga hal ini dicermati, dipahami oleh para honorer atau tenaga non-ASN, sehingga teman-teman tidak tergiur ingin mendaftar pada instansi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi CASN atau calon aparatur sipil negara untuk formasi tahun 2023. Jadi kemarin akhirnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan juknis atau petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan seleksi CASN baik itu CPNS maupun P3K untuk formasi tahun 2023. Dan tentunya ada beberapa peraturan Menteri Pan-RB dan keputusan Menteri Pan-RB yang dikeluarkan untuk mengatur pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Bagi teman-teman yang ingin melihat secara detail aturan-aturan tersebut, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini ya. Pada deskripsi video ini sudah saya taruh link yang bisa mengantarkan teman-teman ke grup Telegram, yang di situ sudah ada beberapa Permenpan dan Kemenpan yang mengatur pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Dan kali ini ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ada salah satu aturan terkait dengan afirmasi ya. Jadi intinya bagi para honorer atau tenaga non-ASN dilarang, bukan dilarang ya sebenarnya, dianjurkan untuk tidak mendaftar pada instansi lain atau instansi tempat teman-teman bekerja, karena nanti resikonya teman-teman bisa tanggung sendiri. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya. Sebenarnya apa resiko yang didapat jika teman-teman honorer atau tenaga non-ASN tidak mendaftar sebagai P3K di tempat teman-teman bekerja? Nanti kita akan coba lihat beritanya ya. Tapi sebelumnya kembali lagi saya ingatkan, bagi teman-teman yang tertarik ingin membeli buku sebagai bentuk persiapan teman-teman menghadapi seleksi CPNS dan P3K di tahun 2023, teman-teman juga bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Pada deskripsi video ini sudah saya taruh link yang bisa mengantarkan teman-teman mendapatkan buku yang bagus sebagai persiapan menghadapi seleksi CASN tahun 2023. Semoga teman-teman diberi kemudahan dan kesuksesan sehingga di tahun 2023 ini teman-teman bisa menjadi ASN. Dan langsung saja kita lihat beritanya. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan honorer atau tenaga non-ASN yang tidak dianjurkan untuk mendaftar di instansi lain ya. Jadi judulnya pendaftaran P3K 2023, honorer jangan coba-coba pindah instansi, ini resikonya. Diberitakan oleh cpnn.com, kita coba bacakan ya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengingatkan honorer yang akan mendaftar P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jangan terpancing mendaftar di instansi lain, bahkan pindah kabupaten atau kota atau provinsi. Jika tetap memilih pindah lokasi, honorer sendiri yang akan merugi. Seleksi P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja, kata Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja dalam konferensi pers daring persiapan pengadaan CASN 2023, Kamis 14 September 2023. Dia mengungkapkan, Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, nakes, dan teknis ditambah dengan CPNS. Khusus honorer, lanjutnya, Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan 80% formasi harus diisi honorer. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Namun ada ketentuannya di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja. Kalau pindah instansi atau lokasi ya dia jadi pelamar umum dan afirmasi honorernya tidak diberikan, tegasnya. Dia menyadari jumlah formasi P3K 2023 tidak sebanyak dengan jumlah honorer. Oleh karena itu, honorer bisa saja memilih formasi di luar daerahnya.
Namun dia mengingatkan untuk tidak melakukan itu, sebab pengangkatan P3K dari honorer ini sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh daerah. Kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah bisa saja, tetapi melalui jalur pelamar umum. Artinya yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum lainnya, pungkasnya. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan para honorer atau tenaga non-ASN yang dianjurkan untuk mendaftar pada instansi tempat teman-teman mengabdi atau tempat teman-teman bekerja. Karena jika teman-teman mendaftar di instansi lain, maka teman-teman harus bersaing dengan pelamar umum. Artinya teman-teman tidak dianggap sebagai tenaga honorer atau tenaga non-ASN, yang artinya teman-teman tidak mendapatkan afirmasi. Jadi semoga hal ini dicermati, dipahami oleh para honorer atau tenaga non-ASN sehingga teman-teman tidak tergiur ingin mendaftar pada instansi lain. Tetapi juga tentunya walaupun teman-teman mendaftar pada instansi sendiri, akan ada saingan teman-teman sendiri ya. Jumlahnya honorer atau tenaga non-ASN di instansi teman-teman mungkin banyak, sehingga teman-teman tetap harus bersaing, maka teman-teman tetap harus mempersiapkan seleksi P3K tahun 2023 ini dengan baik. Bagi teman-teman yang ingin membeli buku sebagai bentuk persiapan teman-teman menghadapi seleksi P3K, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Pada deskripsi video ini sudah saya taruh link yang bisa mengantarkan teman-teman mendapatkan buku yang bagus untuk persiapan teman-teman menghadapi seleksi P3K 2023 ini. Dan semoga teman-teman diberi kemudahan dan kelancaran sehingga tahun 2023 ini teman-teman bisa menjadi ASN. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.